Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdian Syarudin, MPM 2011101, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas E. Di sini saya akan menganalisis butir soal tingkat kesukaran, daya pembeda, reliabilitas, dan validitas untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang pertama, saya akan melakukan analisis butir soal hasil dari tingkat kesukaran. Yang pertama, kita masukkan data terlebih dahulu. 0, 1, enter. Selanjutnya kita down sampai ke soal 15. Selanjutnya kita down sampai responden 15. Kita copy, paste, data values. Selanjutnya kita masuk ke skor sama dengan sum. Selanjutnya kita down sampai responden 15. Selanjutnya kita jumlah benar. Jumlah benar itu kita akan mengetahui berapa jumlah benar setiap soal dari 15 responden. Kita tarik sampai soal nomor 15. Selanjutnya P itu rumus dari tingkat kesukaran. P sama dengan B jumlah benar dibagi jumlah siswa keseluruhan. Kita enter. Selanjutnya kita tarik sampai ke 15, soal 15. Selanjutnya kita masuk ke kriteria. Kriteria ini kita akan mengetahui apakah soal nomor 1 itu sangat sukar, sedang, mudah, atau sangat mudah. Sama dengan if buka kurung nilai B kurang dari 0,00 sangat sukar if kurang dari 0,30 sukar if nilai B kurang dari 0,70 sedang if nilai B kurang dari 1,00 mudah if nilai B lebih dari 1,00 sangat mudah. Kita klik enter. Selanjutnya kita tarik sampai soal 15. Inilah hasil akhir dari analisis butir soal tingkat kesukaran. Selanjutnya daya pembeda. Rumus daya pembeda yaitu D sama dengan BA per CA min BB per CB. Nah, datanya sudah saya temukan. Selanjutnya kita masuk ke skor sama dengan sum. Klik B1 sampai B10, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita tarik sampai responden 10. Selanjutnya kita masuk ke custom sort, the solution, score, clock is too small, klik OK. Nah, data paling atas itu 9, data paling bawah itu 4. Selanjutnya kita akan mengelompokkan data paling atas dan data kelompok bawah. Berhubung data yang kita gunakan itu ada 10
responden, maka setiap kelompok data berisikan 5 responden. Kita tambahkan terlebih dahulu tabelnya. Mohon maaf. Selanjutnya kita akan hilangkan terlebih dahulu tabelnya untuk memisahkan antara data kelompok atas dan data kelompok bawah. BA sama dengan sum, klik enter. Kita tarik sampai B10. Selanjutnya selanjutnya CA. CA itu sama dengan nilai B dibagi 5. Data kelompok atas sudah kita temukan. Selanjutnya kita masuk ke data kelompok bawah. BB sama dengan sum, klik enter. Kita tarik sampai B10. Selanjutnya JB sama dengan dibagi 5. Kita tarik sampai B10. Data kelompok atas dan data kelompok bawah sudah kita temukan. Selanjutnya kita masuk ke D sama dengan nilai CA dikurang nilai JB, klik enter. Selanjutnya kita tarik sampai B10. Nah, selanjutnya kita masuk ke kriteria. Nah, di dalam kriteria ini kita akan mengetahui apakah soal nomor 1 itu jelek, cukup, baik, atau baik sekali. Atau jika ada soal yang negatif, soal tersebut harus diganti. Sama dengan if untuk buka kurung nilai D kurang dari 0,20 jelek, if nilai D kurang dari 0,40 cukup, if nilai D kurang dari 0,70 baik, if nilai D kurang dari 1,00 baik sekali, if nilai D lebih dari 1,00 nilai D lebih dari 0,1 soal diganti, enter. Ternyata ada satu soal yaitu B7 yang harus diganti karena hasilnya 1. Itulah hasil analisis butir soal dari daya pembeda. Selanjutnya kita masuk ke butir soal hasil analisis reliabilitas dan validitas.
Datanya sudah saya temukan dan variabel yang saya gunakan itu 10 responden, yang saya gunakan itu ada 20 responden. Sama dengan sum enter. Selanjutnya kita tarik sampai responden 20. Selanjutnya kita hitung sama dengan Corel F4 untuk menguji datanya. Ini F4 enter. Kita tarik sampai B10. Ada kesalahan karena datanya semuanya itu sama, jadi saya akan gunakan satu-satu supaya tidak sama. Maaf ya, agak lama karena data dari variabel pertama sampai variabel 10 itu sama. Maka dari itu saya harus mengecek satu persatu setiap variabel supaya hasilnya itu tidak sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke Airtable. Airtable itu responden saya itu ada 20 responden, maka 20 dikurang 2 itu 18. Tingkat simplifikasi untuk uji dua arah itu menggunakan 0,4438. 0,4438. Selanjutnya kita masuk ke keterangan sama dengan if R hitung lebih besar dari R tabel, valid, tidak valid. Kita tarik sampai per variabel 10. Dan selanjutnya kita masuk ke varian sama dengan var kurang, kita blok variabel 1 sampai responden 20. Klik enter.
Selanjutnya kita tarik sampai 10. Selanjutnya kita masuk ke jumlah varian. Jumlah varian itu sama dengan sum. Kita blok dari variabel 1 sampai variabel 10. Selanjutnya varian total sama dengan var. Kita blok dari nilai total responden 1 sampai responden 20. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai crop alpha. Nah, dasar pengambilan keputusan, jika nilai crop alpha lebih dari 0,7 maka berkesimpulan reabel, dan jika nilai crop alpha kurang dari 0,7 maka berkesimpulan tidak reabel. Sama dengan 10 dibagi 9 dikali buka kurung 1 min jumlah varian dibagi varian total buka kurung enter. Selanjutnya kita masuk ke keterangan sama dengan if nilai alfa lebih besar dari nilai acuan reabel tidak reabel. Dan hasilnya tidak reabel karena nilai crop alfanya itu min 1,055. Itulah video dan tutorial cara menganalisis butir soal dari tingkat kesukaran, daya pembeda, reliabilitas, dan validitas. Selanjutnya manfaat mempelajari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang pertama, kita sebagai seorang guru harus mengetahui bagaimana cara melakukan analisis butir soal dari tingkat kesukaran, daya pembeda, reliabilitas, dan validitas. Nah, di dalam tes itu terdapat ada tes standar dan tes non standar. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.